Mukjizat itu berasal dari kata apa? Apa? Sesuatu yang tidak bisa diterima akal. Ayo, apa lagi? Sesuatu yang tidak biasa. Satu lagi. Apa? Perempuan nih, kacamata. Apa mukjizat artinya? Nah, ini ya, ini pentingnya kalian bisa bahasa Arab. Ya. Pentingnya kalian nanti hafal Al-Qur'an. Nanti saya tunjukkan lagi pentingnya bisa bahasa Arab, pentingnya hafal Al-Qur'an. Mukjizat nih Vivi yang katanya bahasa Arabnya paling bagus. Mukjizat itu berasal dari kata apa? Apa? Jaza. Lo ainnya mana? Apa? Jaza. Jaza. Ini yang bisa tasrif siapa? Yang bisa fa'ala yaf'ulu fa'lan. Siapa? Mana? Ini, yang peci ini, Andika. Siapa yang bisa tasrif? Lah ini dia, ini ketemu di sini nih problemnya. Jadi kalau mau ngerti bahasa Arab harus ngerti tasrif. Kenapa? Kalau kalian mau ngerti bahasa Inggris harus ngerti go, going, when, gone. Satu kata dalam bahasa Inggris berubah menjadi belasan kata. Tetapi kalau dalam bahasa Arab satu kata berubah menjadi 400-an kata. Kan coba hitung. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Itu kalau fa'ala yaf'ulu fa'lan. Kalau af'ala Nah, ini di sini Pak problemnya. Ya, ini harus diberesin yang ini. Af'ala yuf'ilu. Ya kan? Seperti itu, ajaza yu'jizu i'jazan fahuwa mu'jizun. Maka tadi membentuk kata mu'jizun, dibentuk perempuan tambahi tun jadi mu'jizatun. Berarti mu'jizatun itu berasal dari kata ajaza. Ajaza berasal dari kata, kalau af'ala berasal dari kata fa'ala, berarti ajaza berasal dari kata ajaza. Ajaza ya'jizu ajzan. Ajzun apa artinya? Lemah. Kalau ajaza artinya lemah, ajaza artinya melemahkan. Berarti mukjizat artinya apa? Orang yang melemahkan atau sesuatu yang melemahkan. Melemahkan berarti mengalahkan. Ini loh, kalau kalian tadi berhadapan dengan saya, kalian, kalau kamu lemah itu, argumenmu lemah, berarti kamu kalah oleh saya. Paham? Nah, Nabi Muhammad itu melemahkan para pujangga tadi itu. Mereka tuh hebat-hebat. Menurut kaumnya pada saat itu hebat. Tapi setelah datang Nabi Muhammad, mereka ini kalah semua. Kenapa? Mereka yang tadinya bisa membuat syair-syair yang indah itu, ternyata kualitas syairnya tidak ada apa-apanya dibandingkan Al-Quran. Berarti kalah kan? Maka disebut dengan mukjizat. Maka jangan sampai nggak ngerti nih, ya. Sekolah madrasah aliyah loh. Pondok lagi kan? Mondok nyambi sekolah. Jangan mondok nyambi sekolah dong. Mondok dan sekolah. Sekolah dan mondok. Kalian jangan sampai tidak hafal tadi tasrif go, going, when, gone di dalam bahasa Inggris. Harus hafal. Ada nggak orang bisa bahasa Inggris tapi nggak tahu go, going, when, gone? Nggak ada kan? Nggak ada pasti. Ya. Kalau mau bisa bahasa Arab juga harus tahu tasrif. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Terus? Nah itu. Dan semuanya itu yang kalau kita hitung jumlahnya lebih dari 400. Dan itu mungkin ternyata bisa dihafalkan oleh anak usia berapa? Dulu anak saya yang saya ajari begitu itu umur 4 tahun. Nah sekarang saya menyesal karena ternyata anak umur 3 tahun bahkan anak saya umur 2 tahun itu bisa. Itu. Nanti kalau kalian nggak percaya nanti ketik tuh di YouTube. Nama saya nanti ya. Kalian nggak boleh bawa HP ya? Wah itu masalah itu ya kan? Ya. Ya tapi kalian berarti belum dianggap mampu bertanggung jawab. Gitu.
Kalau sudah dianggap bertanggung jawab, maka bisa diberi HP. Kalau tidak bertanggung jawab ya pasti hafalannya hilang semua malah. Bukan hafalannya nambah tapi malah hilang. Kalau kalian tidak mengartikan, maka kalian akan mengalami kesulitan berapa kali lipat tadi? 7 kali lipat. Kemudian baru menghafal, proses menghafalkannya. Ini kalau kalian mau belajar serius, itu prosesnya, ini kalau anak SMA maksudnya lebih cepat. Kalau di tempat saya di Planet Nuvo, itu belajar bahasa Arab tadi, dari anak yang tadinya sama sekali nggak bisa bahasa Arab, nggak ngerti tasrif, itu hanya butuh waktu 6 bulan. Butuh waktu 6 bulan untuk bisa bahasa Arab dan kemudian dia menghafal dengan cepat. Jadi kalau dibikin grafik, ini sayangnya nggak ada papan tulisnya. Grafik tahu grafik? Nih begini, ya X dan Y kan? Sering diajari Pak Khalil kan? X dan Y. X-nya mana? Ini kan sini, Y-nya begini. Y-nya itu adalah juznya. Juz 30. Sininya apa? Tahun. Ya, tahunnya. Maka tadi ada yang menghafal lama sekali. Itu grafiknya nih misalnya 30 di sini nih. Ini 0 di sini, ini 1 di sini. Dia akan begini aja. Sampai bertahun-tahun gini terus. Tapi kalau kalian ngerti artinya, gimana? Kan begini, seret begini. Paham? Jadi kalau saya dulu berusaha menghafal pada saat SMP karena nggak ngerti artinya, lama sekali sampai bosen. Kalian ada yang bosen nggak? Ada? Sampai bosen ya kan? Kenapa? Karena nggak ngerti artinya. Kalian membaca sesuatu yang tidak ngerti artinya. Tapi kalau ngerti artinya, Quran itu menarik sekali. Kalau kalian nggak ngerti artinya tadi akan bosen. Maka harus ngerti artinya. Ini Pak Ustadz ya, nanti jadi ini problemnya udah ketemu. Satu, problemnya adalah tadi tasrifnya. Tasrif ya. Nah kemudian tadi itu kenapa kalian benar mengatakan kamu akan pergi, kamu akan kembali karena kamu tidak akan mati di medan perang. Berarti kalian harus punya logika yang baik. Coba, nggak mungkin kalian bilang begini kalau logika kalian benar. Kamu akan pergi, kamu akan kembali karena kamu akan mati di medan perang. Masuk akal nggak? Enggak. Berarti kamu pasti mikir, wah tadi itu gimana ya? Kamu akan pergi, kamu akan kembali. Tadi itu kamu akan mati di medan perang atau kamu tidak akan mati di medan perang? Logika kita akan mengatakan yang benar adalah kamu tidak akan mati di medan perang. Karena kalau mati di medan perang, bisa kembali nggak? Enggak. Berarti menghafal di samping harus punya memori yang baik, juga harus punya logika yang baik. Karena Al-Quran itu logik sekali. Nah sekarang, setelah menghafal apa? Tadi apa? Merenungkan. Nih saya tes lagi nih, saya uji lagi nih. Saya uji. Ini ujinya yang gampang-gampang ya. Yang uji yang gampang-gampang. Pertanyaan saya, nanti kalian saya kasih hadiah ini 500.000 kalau bisa jawab pertanyaan saya. 500.000. Oke, siap? Tadi kan baca wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pertanyaan saya, kenapa di surat Al-Asr tadi manusia disebut rugi? 500.000. Lumayan kan, bisa untuk bayar makan sebulan ya kan? Makan sebulan berapa? 625. Ya udah saya tambahin 625. 625.000. Lu duit saya banyak. Lo kalau nggak banyak saya nggak mau datang ke sini. Ayo, mana? Apa? Jawabannya apa? Karena manusia menyia-nyiakan waktu. Benar atau salah? Ayo, siapa yang mau jawab lagi? Siapa lagi? Diajari begitu. Bahwa orang rugi karena apa? Menyia-nyiakan waktu. Benar apa enggak? Benar. Ini Pak Khalil, setelah saya cek, saya tadinya juga bingung. Ini kok begini semua? Saya ngisi LK1 mulai dari Sabang sampai Merauke gampangannya itu. Ya, LK2 itu. Jawabannya gitu semua. Lah saya bingung malah, kok jawabannya begitu? Pertanyaan saya, ini ada nggak yang orang tuanya lulusan SD, ada nggak? Nggak ada ya kan? Sekarang,
Ini agak susah. Jadi kalau biasanya saya tanya, yang di training saya tanya, siapa yang di sini bapaknya lulusan SD? Tunjuk jari separuh. Ini nggak ada yang SD nih, bapaknya. SMP? Lulusan SMP ada? Nggak ada. SMA? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pertanyaan saya, bapakmu yang cuma lulusan SMA, cuma. Itu kalau ngerti kamu tidak memanfaatkan waktu dengan baik, bapakmu menegur kamu nggak? Paham maksud saya? Loh, orang lulusan SMA aja tahu bahwa menyia-nyiakan waktu itu tidak baik. Perlu nggak diingatkan oleh Al-Quran? Nggak perlu. Orang SD aja tahu, apalagi SMA. Ya kan? Tuh, orang tetangga-tetangga kalian yang lulus SD, punya anak, kemudian anaknya nggak ngapa-ngapain, kira-kira anaknya ditegur apa enggak? Nang, jangan menyia-nyiakan waktu, gitu kan? Berarti orang lulusan SD yang sekolahnya sangat rendah itu, ternyata sudah tahu bahwa menyia-nyiakan waktu itu tidak baik. Berarti benar atau salah jawabannya? Kira-kira benar atau salah? Salah, gitu. Kira-kira, baru dikira-kira aja salah kalau kita berlogika dengan baik. Apalagi kalau kita menggunakan Al-Quran. Kalau kita menggunakan Al-Quran makin keliru lagi. Itu. Siapa di sini yang sudah hafal surat Al-Kahfi? Yang sudah hafal surat Al-Kahfi siapa? Ada? Mana yang surat? Loh kan yang 17 mana yang 17? Yang 17 mana? Sudah hafal surat Al-Kahfi? Sekarang buka semuanya. Buka surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105. Wah, ini nggak ada artinya ya? Wah, terus gimana dong? Ya, oke, baca dulu sekarang. Baca dulu 103 sampai 105. Al-Kahfi 103 sampai 105. Buka juz 16 berarti. Ya, Al-Kahfi 103 sampai 105. Wah, nggak dapat 625.000. Ya kan? Padahal mestinya ada yang berpeluang tadi karena sudah hafal 17 juz. Nah, itu dia pentingnya menghafal Al-Quran di situ. Jadi kalau nggak hafal Al-Quran, ada ustadz ngomong, ya, ada ustadz ngomong salah, kalian nggak bisa ngoreksi. Tapi kalau kalian hafal Al-Quran, ngerti artinya, ada ustadz salah ngomong, kalian bisa ngoreksi, kalian tahu, oh ustadz ini nggak bener, oh gitu. Termasuk saya, nanti ini kalau ngomong saya nggak bener, kalian bisa koreksi. Tapi kalau kalian nggak hafal Al-Quran, ya nggak tahu. Saya ngomong salah atau bener, kalian ikut aja, ya kan? Pak Khalil ngomong salah misalnya, kalian nggak bisa ngoreksi. Sudah bukan zamannya lagi, santri itu hanya tunduk dan patuh, taat-taat aja, nggak bisa. Jadi santri itu harus sami'na wa arofna wa atokna, gitu. Taat kalau apa? Taat kalau benar, kalau nggak benar jangan taat. Itu. Ada banyak nggak pesantren nggak benar itu? Ada kan? Ya ada. Itu karena apa? Karena tadi santrinya tidak mau melakukan koreksi atau tidak mampu melakukan koreksi, sehingga yang dilakukan gurunya dianggap benar terus. Sudah bukan zamannya. Tradisi begitu itu tidak akan melahirkan orang pinter, tapi akan melahirkan orang-orang yang hanya ikut aja. Berarti tidak akan pernah melebihi Pak Khalil kalian. Kira-kira begitu. Kalian tidak akan pernah melebihi saya. Kenapa? Kalian hanya mengikuti saya. Maka kalian harus mampu melakukan yang melebihi saya. Agar kalian mampu melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat lagi di masa yang akan datang. Dah, sekarang baca dulu. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Kata kuncinya. Kata apa? Kata kuncinya berarti al-akhsarin. Al-akhsarin berasal dari kata khosiro. Fa'ila. Ya. Oke, baca. Silahkan baca, kemudian ambil kesimpulan. Kenapa manusia disebut rugi di situ? Siapa yang bisa? Nanti dikasih hadiah sama Pak Khalil kalau ini. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum
fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Sudah tahu persoalannya ada di mana? Kenapa disebut rugi? Gak tahu artinya ya? Yang tahu artinya siapa? Vivi, kamu tahu artinya? Gak tahu? Qul, katakanlah Muhammad. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Bolehkah kami ceritakan pada kalian tentang orang-orang yang paling rugi amalnya? Orang yang paling rugi amalnya berarti sudah beramal atau belum? Sudah beramal atau belum? Sudah, yang paling rugi amalnya. Orang yang disebut rugi itu adalah orang yang sudah pergi ke pasar jualan, tapi barang yang mestinya dijual 10.000 tapi cuma laku 9.000, atau orang yang cuma di rumah tidur-tiduran. Yang disebut rugi yang mana? Nah, ini dia, ya. Yang disebut rugi yang mana? Yang di rumah tidur-tiduran atau yang sudah pergi ke pasar? Yang sudah pergi ke pasar. Kalau tidur-tiduran di rumah ya nggak bisa disebut sebagai orang rugi. Wong dia nggak dagang. Yang disebut rugi adalah orang yang sudah jualan. Kalau jualan berarti sudah beramal, sudah bekerja tadi itu. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yaitu orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia. Sudah usaha apa belum? Sudah. Berarti sudah memanfaatkan waktu atau belum? Sudah. Salah kan? Salah? Ya kan? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sedangkan mereka menduga bahwa mereka sudah berbuat baik. Dikiranya sudah berbuat baik dan kemudian akan dibalas oleh Allah, ternyata enggak gitu. Siapa mereka itu? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Maka di situ disebut illal ladzina amanu. Bukan orang kafir, kebalikan orang kafir. Maka di dalam surat Al-Asr dikecualikan kecuali orang-orang yang beriman. Karena orang yang kafir nanti tadi itu akan rugi. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi, dan pertemuan dengannya. Kalau mereka kafir, tidak percaya pada pertemuan dengan Allah nanti di akhirat, akan bagaimana? Fahabitat a'maluhum. Maka akan bagaimana? Maka amal mereka sia-sia. Habitat itu artinya terhapus. Amal mereka terhapus. Kalau sudah terhapus bagaimana? Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka kami tidak akan menimbang amal mereka. Kira-kira begini, nih. Ini ada timbangan, ya. Ini ada amalnya orang kafir. Ini amalnya nih. Berapa kilo ini? Ini begini. Tapi ini timbangannya tidak di-on-kan. Ada angkanya enggak? Berarti ada angka timbangannya enggak? Enggak ada, gitu. Padahal mestinya ini bobotnya berapa? Sekilo misalnya. Tapi karena ini amalnya orang kafir, maka amalnya ini enggak ditimbang oleh Allah. Kalau enggak ditimbang oleh Allah, bahasa Salatiganya tiwas melakukan sesuatu yang baik. Mereka sudah keluar tenaga, keluar uang, keluar pikiran, keluar waktu. Tapi mereka tidak diimbal apa? Mereka tidak diberikan imbalan oleh Allah. Maka menjadi rugi. Kalian sudah pergi ke pasar, tapi kalian nggak dapat selisih uangnya. Kalian tadinya punya modal 10.000, tapi nggak dapat selisihnya. Maksudnya kalian dapat 11.000 gitu. Tapi nggak dapat. Kalau nggak dapat namanya apa? Rugi. Itu dia, rugi. Berarti rugi bukan karena menyia-nyiakan waktu, padahal justru kalau di sini nih sudah memanfaatkan waktu loh, kebalik, ya kan?
Itu kalau orang nggak paham Al-Quran. Loh, tapi kok ustadz-ustadz begitu? Ya kan? Jangan-jangan Pak Guru juga begitu. Kenapa kok begitu? Karena mungkin dia membaca, karena mungkin dia mengartikan, karena mungkin dia hafal, tapi tidak merenungkan Al-Quran. Loh, ini kan harus direnungkan. Mulai dari mana tadi? Kita baca surat Al-Asr, kemudian kita menghubungkan surat Al-Asr dengan surat Al-Kahfi. Baru benar pemahamannya. Nah sekarang lagi misalnya ini, yang sudah hafal sampai juz 13 mana? Oh nggak pede gimana? Ayo yang pede dong. Mana yang sudah sampai 13? Mana Pak Ustadz? Yang sudah hafal sampai juz 13 mana? Wal asr. Asr itu berasal dari kata apa? Asr berasal dari kata? Loh, 3 kata. Fa'ala, fa'lan itu fa'ala. Berarti kalau asr berasal dari kata wal asr kok. Asoro. Kalau fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, berarti kalau asoro, kalau fa'ala yaf'ilu, kalau asoro yasiru. Ingat ayat mana coba? Mana? Yasiru khomro. Nih Pak Khalil malah yang tahu, ya. Mana itu surat apa itu? Kan ada cerita itu. Nabi Yusuf didatangi oleh penghuni penjara. Kemudian qala ahaduhuma inni arani aksiru khamra. Aksiru itu artinya apa? Artinya apa, Pak? Lagi Pak, ketik Pak. Biar tahu ini anak-anak ini. Aksiru khamra. Caranya begitu ya. Jadi kalau kalian nanti tahu ini, oh ternyata Al-Quran begitu, kalian akan semangat. Ini sambil menunggu ini, saya ceritain. Jadi menghafalkan Al-Quran itu gak bisa dimotivasi orang dari luar. Maka ini sudah benar nih, judulnya inner motivation, ini sudah benar. Ya. Kenapa? Saya sudah merasakan. Saya dulu dimotivasi oleh bapak saya. Kamu menghafalkan Al-Quran dong, begini dan lain sebagainya. Gak bisa. Itu seperti kita dorong mobil mogok. Kalau kalian masih harus dimotivasi Pak Khalil, didorong Pak, ayo kita murojaah misalnya. Itu seperti Pak Khalil mendorong mobil mogok. Mobil mogok bisa didorong sebentar. Motor mogok, motor aja lah, kalian nggak pernah nyopir mobil ya kan? Pernah naik motor? Kalau naik motor, motornya mati diapain? Disurung dulu. Kemudian diapain? Dimasukkan giginya ya kan? Kemudian bisa jalan sendiri? Bisa seperti itu. Kalian boleh didorong awalnya. Tapi kemudian yang menggerakkan kalian harus apa? Seperti mobil yang tadinya mogok tadi itu, dia harus lari dengan apanya sendiri? Dengan mesinnya sendiri. Mesin kalian di mana? Otak kalian. Oh gitu. Yang bisa mendorong kalian adalah otak kalian. Kalau kalian nggak paham, maka kalian tidak bisa bergerak sendiri. Paham ya? Maka itu inner motivation. Dari mana judul ini Pak? Kok bagus ini? Pas ini ya. Harus dari dalam. Gak bisa dari luar. Saya ini cuma memberikan perspektifnya aja. Agar kalian punya inner motivation itu. Paham ya? Mana tadi udah ketemu? Inni aroni aksiru khamro. Artinya apa? Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Aksiru berasal dari kata asoro. Itu artinya memeras. Maka wal asr itu maksudnya adalah waktu asar. Waktu asar itu Pak Guru di sini sudah pulang atau belum? Udah pulang? Sudah. Kenapa kok sudah pulang? Kenapa pada waktu asar kok sudah pulang? Ya jadwalnya begitu. Sudah apa? Sudah bekerja seharian. Sudah bekerja mulai dari jam 7 sampai jam 2. Ya kan? Berarti waktu asar itu adalah waktu yang mereka itu sudah memeras apa? Kalau di sini sudah memeras keringat, banting tulang.
ngurusi kalian itu. Berarti sudah peras keringat. Loh, aksiru. Jadi wal asr itu artinya adalah waktu yang manusia sudah memeras anggur, sudah bekerja. Sudah berkeringat. Bukan tadi tidak memanfaatkan waktu, bukan. Loh gitu, ya anak-anak semua. Itulah kenapa ini kalian punya tanggung jawab nih. Ini saya omongin pada anak-anak muda. Makanya saya datang ke sini itu karena saya sudah mikir. Ini yang saya hadapi adalah orang-orang muda. Orang-orang muda itu pemilik masa depan. Kalau saya ceramah pada orang-orang yang usianya di atas 50 tahun, saya selalu bilang, saya tidak berharap pada bapak-bapak semua. Tapi saya berharap pada anak-anak Anda, cucu-cucu Anda. Saya selalu bilang gitu. Maka ini harapan ini. Maka Anda semua ini ya, kalian semua ini, saya harapkan berpikir tidak seperti generasi saya, generasi Pak Khalil. Kenapa? Generasi saya, generasi Pak Khalil ini sudah terbukti salahnya. Gitu. Paham? Salahnya gimana? Itu tadi. Itu. Ustadz-ustadz di masa lalu itu banyak salahnya. Buktinya apa? Dulu di masa lalu umat Islam itu mencapai puncak kejayaan. Kenapa mencapai puncak kejayaan? Karena memahami Al-Quran dengan benar. Rasulullah memahami Al-Quran dengan benar, maka Rasulullah bisa membangun negara yang luar biasa. Kemudian pada zaman Daulah Abbasiyah mencapai puncak kejayaan, ya kan? Kenapa? Karena Al-Quran dipelajari dengan benar, kemudian mereka melakukan riset. Karena melakukan riset, maka kemudian mereka mendapatkan pemahaman yang benar. Karena pemahamannya benar, maka mereka menjadi umat yang unggul. Tapi kemudian umat Islam jatuh sekarang. Kalau umat Islam jatuh, sedangkan Al-Quran mengatakan kuntum khaira ummatin. Kalian umat terbaik. Kalau Al-Quran mengatakan kalian umat terbaik kalau begini. Itu berarti Al-Quran mengajarkan ajaran yang bisa membuat umat Islam menjadi umat terbaik. Tapi kalau sekarang umat Islam tidak menjadi umat terbaik, yang salah siapa? Yang salah siapa? Yang salah itu orang di kampung kalian, atau ulamanya yang salah? Ayo, siapa yang salah? Ini tadi loh, kalian bisa menjawab saya. Jawaban kalian adalah, kenapa manusia rugi? Karena tidak memanfaatkan waktu. Kalian dapat dari mana itu? Dari mana? Hah? Dari mana? Dari mana? Dari MI? Iya. Dari MI. Dari mana? Coba jawab dengan benar. Dari mana dapatnya? Dari guru. Berarti gurunya salah kan? Loh, ini kita ngomong ekstrim loh ini. Ya Pak Khalil, boleh kan ngomong gitu kan? Itu yang disebut dengan kita memiliki watak kritis namanya. Jadi belum tentu yang disampaikan pada kita itu benar. Nah, ukuran kebenaran kita adalah apa? Ukurannya adalah Al-Quran. Kalau ada orang ngomong apa saja, tapi dia tidak sesuai dengan Al-Quran, maka dia salah atau benar? Salah. Oh gitu. Ini karena tadi, seolah-olah tadi itu karena tidak memanfaatkan waktu, itu nggak perlu dibahas. Karena semua orang yang tidak memanfaatkan waktu, pasti dia nggak dapat apa-apa. Tetapi yang dibahas oleh Al-Quran adalah perspektif yang sangat ideologis. Ideologisnya apa tadi itu? Harus beriman. Karena apa? Beriman dengan benar. Karena ada banyak orang yang satu, tidak beriman. Dia ateis. Yang kedua, ada orang yang beriman tapi imannya nggak benar. Yang ketiga, ada orang yang beriman tapi beriman kepada banyak Tuhan. Paham? Dan lain-lain. Maka imannya harus benar. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada juga orang yang beramal tapi nggak beriman. Oh gitu. Nah, berarti menghafal Al-Quran penting nggak? Penting nggak untuk mendapatkan pemahaman yang tadi? Penting. Kalau nggak hafal Al-Quran, nggak tahu. Wong hafal Al-Quran aja belum tentu tahu. Kenapa begitu? Karena kalau kita menghafalkan Al-Quran ngerti artinya, mau tidur kita mikir. Pernah nggak mikir begitu? Kok ayatnya gini ya? Kok ayatnya gini ya? Kok ayatnya gini ya? Gitu. Oke, sekarang saya tanya lagi. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
Ini kalau kalian nggak ngerti artinya ya harus lihat ini. Udah Pak? Ayat berapa itu? 82. Coba dipahami artinya. Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezoliman, mereka akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Ketika ayat itu diturunkan, ada seorang sahabat nanya, "Ya Rasulullah, syaratnya mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk kok berat banget?" Kemudian Rasulullah balik tanya, "Berat banget gimana maksudnya?" Lah itu syaratnya tidak zalim. Loh memangnya kenapa? Lah kalau syaratnya tidak zalim, maka kami semua nggak dapat dong, karena kami semua ini pasti zalim. Kalian pernah zalim nggak? Pernah. Karena pernah zalim berarti nggak pernah mendapatkan keamanan dan tidak mendapatkan petunjuk. Keamanan itu masuk surga maksudnya. Jadi nggak akan pernah masuk surga. Berarti kalau zalim pasti akan masuk neraka. Gitu. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa yang dimaksudkan zalim di situ bukan zalim seperti yang kalian pahami. Tapi zalim yang dimaksudkan di ayat ini adalah zalim seperti yang di surat Innasyirka la zulmun azim. Berarti zalim di situ apa artinya? Syirik. Berarti ayat ini mestinya begini. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bisyirkin. Itu. Maka di situ langsung diterjemahkan dengan syirik. Mana nggak ada kata syirik di situ? Paham? Ini karena yang menerjemahkan siapa? Yang menerjemahkan timnya pasti sudah bagus, ya. Walaupun di dalam Quran terjemah kita ini ada 3.000 kekeliruan penerjemahan. Gitu. Tapi ini alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kenapa diartikan dengan syirik itu di situ? Kalau ini sudah ada di dalam Quran terjemah kita, nggak ada masalah. Karena tadi di dalam surat Luqman ayat 13 ada surat apa? Ada ayat apa? Innasyirka la zulmun azim. Jadi kalau kalian nggak bisa memahami begini ini, ya nanti nggak ngerti. Itu. Kalau kalian nggak ngerti artinya, kalian nggak bingung dulu. Tapi kalau kalian ngerti artinya, kalian bingung. Kalau bingung kemudian ngapain? Kalau kalian merasa kok ada yang janggal ya, ngapain? Kemudian nanya, kok begini ya? Nah, kemudian kalian mendapatkan pemahaman baru. Kalau mendapatkan pemahaman baru, gimana rasanya? Senang. Kalau senang semangat nggak? Semangat. Kalau senang itu bahasa lainnya apa? Kamu senang sama dia. Apa? Cinta. Kalau sudah cinta, kamu kalau cinta itu, dia minta apa aja kasih nggak? Kasih. Disuruh nganter malam-malam kemana itu misalnya. Mau nggak? Mau ya kan? Loh gitu. Itu kalau senang. Sama dengan itu, kalau kalian senang pada Al-Quran, mencintai Al-Quran, mau malam, mau pagi, mau apa saja, itu membaca Al-Quran itu menjadi sangat nikmat. Nah, gitu. Ini kan udah pernah jatuh cinta semua kan? Udah pernah jatuh cinta kan? Saya tanya nih, udah pernah jatuh cinta apa belum? Udah kan? Loh kalau kalian nggak pernah jatuh cinta berarti nggak normal. Berarti, ya. Udah pernah kan rasanya jatuh cinta enak kan? Nah, seperti itu, ya. Seperti itu. Jadi kalau kalian sudah pernah jatuh cinta, nah itu rasakan itu untuk menghafalkan Al-Qur'an. Mau saya kasih contoh lagi? Nih, saya kasih contoh, saya kasih pertanyaan yang sederhana. Coba ini, bisa nggak jawab pertanyaan saya? Ini sudah saya tanyakan pada semua santri yang ketemu saya. Tapi satu pun belum ada yang benar. Oh, ada satu ustadz nih di Rembang sana. Nih mungkin agak kelihatan sombong, tapi nggak apa-apa. Ya. Karena saya pakai riset, bukan nggak pakai riset. Pakai riset saya mengatakan seperti tadi itu. Kenapa saya tadi? Bukan karena, ini sudah diriset makanya berani 625.000 gitu. Ya kan? Bukan hanya karena itu. Ya nanti kalau kalian bisa jawab tak kasih 625.000. Betul itu. Ya. Nih saya tanya sekarang. Kalian sehari sholat berapa kali? Berapa? 5 kali. Berarti sholat wajib dong. Oke, 5 kali. Sholat kalian itu kan ada takbirnya.
Ya. Takbir yang pertama namanya apa? Takbiratul ihram. Nih pertanyaan saya sederhana. Kenapa takbir yang pertama disebut takbiratul ihram? Ini sekalian menguji pelajaran fikih kalian di sini. Ada pelajaran fikih kan? Ada? Fikih sholatnya ada? Ada? Oke, sekarang pertanyaan saya, kalian jawab. Kalau ada yang bisa jawab, saya bayar tadi itu, makan selama sebulan. 625.000. Ya toh? Ya toh? Ayo udah 1.250.000. Bang Ahmad ambil uangnya di bawah, biar makin semangat. Nanti dikira saya ngapusi. Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Kenapa disebut takbiratul ihram? Loh kan gampang toh? Gampang sekali. Wong ini sudah lulus MI, MTS, kemudian madrasah aliyah. Kalau sampai kalian nggak ngerti jawabannya, yang salah siapa? Yang salah siapa? Guru, benar kalian. Ya. Lah kalau gurunya salah, yang salah siapa? Gurunya lagi. Kalau gurunya salah, yang salah siapa lagi? Lah iya. Maka di sini kita koreksi sekarang. Ayo siapa? Mana yang tunjuk jari? Loh, gimana kok nggak ada itu? Ayo siapa? Gimana? Pojok? Ayo, gimana? Loh gimana generasi Qur'ani kok begini gimana? Ayo. Oh tuh udah diambilin duitnya itu. Gurunya ini sudah sering saya bahas soalnya. Ini menguji nih namanya. Ayo, siapa? Ada yang marah kemudian pada saya. Oh ini kok apa namanya? Kok tidak sesuai dengan yang diajarkan di pesantren. Loh, memangnya kalau diajarkan di pesantren pasti benar. Wong tadi sudah kita buktikan. Ada yang diajarkan seolah-olah benar ternyata salah. Oh gitu. Ini habis ini harus hati-hati nih Pak Khalil ya kan? Karena makin berani nanti nih santri-santrinya. Loh iya santri-santri saya di planet Nuvo sana itu saya ajari untuk membantah saya. Tapi kalau saya menyampaikan kan saya mikir dulu. Saya nggak asal menyampaikan. Maka walaupun mereka bertanya pada saya atau bahkan mereka membantah saya, tapi nanti pada akhirnya ya kalah gitu loh. Tapi kalau saya nggak tahu, saya akan bilang saya nggak tahu. Begitu aja. Ya. Ayo siapa lagi? Ini caranya nanti agar kalian punya semangat untuk tadi itu, untuk apa? Untuk menghafalkan Al-Quran. Gak ada? Gak ada? Loh duitnya udah diambil itu. Ayo, takbiratul ihram itu berasal dari kata apa? Takbir dan ihram. Takbir berasal dari kata apa? Kabbaro. Kabbaro. Yukabbiru. Nah ini belum pede Pak. Ya, ini pokoknya harus diajarin nih. Kemudian ihram berasal dari kata? Ihram berasal dari kata? Nah itu belum tertata itu ya. Ihram berasal dari kata ahroma. Ahroma yuhrimu ihroma. Ahroma berasal dari kata haruma. Itu. Ya. Oke, angkat tangan. Pak Guru sekarang. Pak Guru. Silakan Pak. Apa itu? Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena setelah takbir itu diharamkan melakukan perbuatan-perbuatan di luar sholat. Contohnya apa? Benar Pak? Makan. Ya di luar sholat makan itu kan, makan minum gitu. Oke, sekarang kita harus kritis nih. Yang dikatakan Ustadz Khalil tadi, ya. Pertanyaan saya, haram itu apa definisinya? Haram itu kalau dikerjakan dosa.
Kalau ditinggalkan pahala. Sekarang kalau kalian sholat, ini Pak Khalil. Kalau Pak Khalil sholat, kemudian dia minum, atau gini, biasanya saya jadikan sebagai contoh. Kalian di sini biasanya ada Idul Kurban? Ada ya. Misalnya nih, makan daging setahun sekali, ya. Ketika Idul Kurban, dapat 7 on kalian. Kemudian pas sholat zuhur, ada selilit di gigi kalian tuh 1 on. Misalnya. Nah, kalau ada selilit 1 on itu gimana? Mau kalian telan atau mau kalian keluarkan? Ya 1 on gimana? Kan sayang ya kan? Waduh, sayang nih 1 on. Saya telan aja. Kalau ditelan, maka gimana hukumnya? Pertanyaan saya kaitannya dengan tadi yang dikatakan Pak Khalil. Itu haram atau batal? Batal atau haram? Batal kan? Haram enggak? Enggak. Berarti jawaban Pak Khalil salah atau benar? Salah. Salah Pak Khalil. Loh gitu. Belum benar. Kenapa kok Pak Khalil jawab begitu? Pertanyaan kita tanya sekarang. Pak Khalil, kenapa kok jawab begitu Pak Khalil? Kenapa jawabannya begitu? Nah itu dia. Kenapa? Karena Pak Khalil ini orang kritis loh. Tapi ternyata untuk urusan agama itu banyak orang yang tidak kritis. Karena dikiranya yang menyampaikan itu sudah punya otoritas tinggi. Padahal memang kalau dicari di Google, makanya kalian saya minta bawa HP tadinya itu agar bisa membuktikan. Silakan dilihat Pak Khalil. Ya definisinya begitu. Silakan Pak. Dicari di Google. Nanti kan definisinya begitu. Jadi Pak Khalil ini kalau salah, yang salah bukan Pak Khalil, tapi yang salah siapa? Gurunya. Tapi kalau Pak Khalil sudah jadi guru masih salah, yang salah adalah Pak Khalil. Loh gitu. Mati ya kan? Itu, oke, silakan. Kenapa disebut takbiratul ihram? Disebut takbiratul ihram mengharamkan. Loh gitu. Ya kan? Loh ini yang bilang siapa coba? Yang bilang? Yang bilang bukan orang main-main. Yang bilang itu ulama-ulama besar. Jadi ini ternyata yang mengatakan begini ini bukan orang sembarangan. Kalau Pak Khalil salah untuk urusan ini ya nggak ada masalah. Pak Khalil itu jurusannya fisika. Gitu. Ya. Tapi kalau ulama-ulama kita salah, itu masalah. Itu. Siapa? Contohnya yang mengatakan di situ tuh. Oh itu, siapa? Siapa? Itu karena dia salah mengartikan tahrim, gitu. Salah mengartikan tahlil, pengharaman. Coba sekarang dilihat. Surat apa? Surat An-Naml ayat 91. Loh ini kalau begini, kalian ngerti, oh ternyata banyak yang salah. Saya kenapa semangat datang ke sini? Kenapa kok saya mau datang ke sini? Di dalam pikiran saya juga tadi itu, saya akan menyampaikan sesuatu yang anak-anak ini belum tahu. Maka saya punya semangat untuk datang ke sini. Belum tentu loh, saya datang ke sini dikasih duit, ya nggak? Belum tentu kan? Belum tentu, saya nggak nanya. Dulu saya pernah dijadikan sebagai pembicara di sini, saya dikasih duit, gunakan untuk yang lain aja. Karena duit saya sudah banyak, saya bilang gitu. Loh ya tanya Pak Khalil kalau nggak percaya itu. Ya, betul itu. Kenapa saya datang ke sini dengan semangat? Karena saya akan bertemu dengan anak-anak muda yang nanti itu harus menjadi orang yang berani. Ya minimal kayak saya itu, minimal harus berani. Kalau nggak berani ya rugi saya. Itu sudah datang ke sini, tapi kalian nggak berani. Jadi haram di situ artinya apa? Innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldatil ladzi harramaha walahu kullu syai. Harrama di situ artinya apa? Menjadikannya suci atau menyucikan. Berarti haram itu artinya apa? Haram itu artinya suci. Maka ada tanah haram. Tanah haram itu artinya tanah suci. Ada Masjidil Haram. Masjid yang suci. Suci itu bahasa Inggrisnya apa? Suci itu artinya apa?
sakral. Paham? Paham ya? Maka ada Masjidil Haram, ada tanah haram. Nah, kemudian ada takbiratul ihram. Loh gitu. Berarti kalau kita artikan suci, artinya apa? Takbir yang menyucikan. Menyucikan siapa? Menyucikan siapa? Menyucikan Allah. Nah, menyucikan Allah dong. Menyucikan itu bahasa Arabnya apa? Sinonimnya apa menyucikan? Apa Pak? Toharoh, oke. Maka kalian kalau mau sholat harus toharoh dulu. Karena kalian mau menyucikan Allah, maka kalian harus menyucikan diri kalian dulu. Kalau kalian tidak suci, gimana mau menyucikan Allah? Paham? Nah, maka ya, yang dibaca di dalam sholat adalah kalimat-kalimat untuk menyucikan. Menyucikan itu bahasa Arabnya tadi itu haram atau ahroma atau harroma. Ya, kemudian ada toharoh itu artinya suci. Kemudian apa lagi? Maha suci Allah. Itu bahasa Arabnya apa? Subhanallah. Subhanallah, bacaan subhanallah itu namanya apa? Tasbih. Maka kita itu kalau di dalam sholat harus bertasbih. Bertasbih itu caranya gimana? Coba ini sudah hafal semua ini. Coba cari ayat di dalam Al-Quran perintah bertasbih di juz 30. Gimana Pak? Ada 3 model. Satu. Sabbihisma rabbikal a'la. Tapi yang enggak di juz 30 itu ada fasabbih bismi rabbikal azim. Kalau gitu. Tapi ada yang lengkap di surat An-Nasr. Di mana? Di mana? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Artinya gimana Pak? Cari dulu Pak. Biar mudeng semua. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ya ini materinya memang ya tinggi begini. Ya kalau nggak tinggi sekilan begini nanti nggak paham ya kan malah keliru nanti. Bertasbihlah. Bertasbih dengan cara apa? Dengan memuji Tuhanmu. Kalau memuji Tuhanmu berarti dengan cara bagaimana? Membaca. Loh kalau memuji Allah gimana caranya? Memuji itu bahasa Arabnya apa? Memuji bahasa Arabnya apa? Hamidah. Maka bacanya alhamdulillah. Alhamdulillah artinya apa? Segala puji bagi Allah, berarti memuji Allah. Fasabbih, bertasbih itu dengan memuji Tuhanmu dan meminta ampun kepadanya. Wastaghfirhu. Berarti kalau kita menyucikan Allah, bertasbih tadi itu dengan cara apa? Dengan ya membaca tasbih itu subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian itu memohon ampun pakai apa? Astagfirullah. Itu. Maka coba perhatikan. Ini kaitannya tadi. Coba kalau didefinisikan takbiratul ihram didefinisikan oleh orang yang tidak hafal Al-Qur'an gitu kira-kira. Ya, maka dia akan ikut aja. Tidak kritis. Tapi kalau kalian hafal Al-Qur'an kalian akan kritis. Oh, ternyata salah. Ternyata haram itu artinya satu, haram itu artinya menghormati, memuliakan. Berarti sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, takbir yang memuliakan Allah. Maka haram kemudian membentuk kata hurmatun, haruma yahrumu hurmatan. Hormat kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hormat. Maka yang ada hormat pada sang merah putih, hormat, gerak itu ada di mana? Di upacara. Sholat itu adalah upacara.
Ritual. Ritual itu upacara kan? Berarti sholat itu adalah upacara yang diawali dengan penghormatan pada Allah, gitu. Kemudian diakhiri dengan salam. Loh gitu. Paham ya? Paham nggak sampai di sini? Saya tadi mengoreksi apa yang disampaikan oleh Pak Khalil dari gurunya tadi itu pakai apa? Pakai apa? Pakai Al-Quran. Loh gitu. Jadi kalau kita pakai Al-Quran, kita bisa memastikan bahwa apa yang kita katakan itu benar. Tapi kalau kita ngarang, maka yang kita katakan itu belum tentu benar. Nah, tetapi kok ulama-ulama dulu salah? Ya biarin aja salah. Mungkin dia mendefinisikan itu dengan perspektif yang berbeda. Kemudian diikuti saja tanpa berpikir kritis. Itu masalahnya. Paham ya? Nah, coba sekarang kita lihat. Kita kalau sholat, ini jam berapa ini? Jam 9, baru jam 9. Oke, masih kurang 1 jam lagi. Ya, setelah sholat tadi toharoh, artinya bersuci. Karena mau ngapain? Mau menyucikan Allah. Maka bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat adalah bacaan-bacaan tasbih, tahmid, dan istighfar. Nah, sekarang kita tes, bacaan kalian ini sudah benar atau belum? Kalau sudah baca Allahu Akbar, kemudian baca apa? Iftitahnya apa? Yang kabiro mana? Tunjuk jari. Tunjuk jari. Yang Allahumma ba'id mana? Tunjuk jari. Mana? Tunjuk jari yang tinggi. 1. Cuma 1 aja. Muhammadiyahnya cuma 1 berarti. Ya. Yang lain NU semua. Mana yang Allahumma ba'id mana? Mana? Tunjuk jari. 1, 2. Kalian baca mana aja boleh. Tapi tadi itu artinya apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi. Ada apanya di situ? Walhamdulillahi katsira. Ada apanya berarti? Ujiannya. Kemudian wa subhanallahi bukrata wa asila. Ada apanya? Tasbihnya. Paham? Oke? Sekarang kalau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara saya dan dosa saya itu antara timur dengan barat. Maka harus diapain? Allah diminta untuk ngapain kita? Membersihkan dosa-dosa kita berarti. Agar kita enggak dosa. Berarti bacanya apa itu? Sama dengan apa nilainya? Istighfar. Memohon ampun dari dosa. Jadi dosanya dijauhkan. Ini dosa. Tadinya itu nempel saya. Nih, dosa saya nih. Kemudian Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Tadinya dosanya nempel di saya. Kemudian dosanya itu dijauhkan. Dosa saya diarahkan ke timur sana, saya diarahkan ke barat. Berarti saya terlepas dari dosa atau nempel dengan dosa? Terlepas dari dosa. Kalau terlepas dari dosa itu bagian dari istighfar. Berarti masuk udah ya. Oke, paham? Paham ya? Kemudian setelah baca iftitah baca apa? Fatihah. Fatihah dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya termasuk orang yang meyakini bahwa surat Al-Fatihah ini ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Nanti pembahasannya panjang, ya. Tapi tadi, ya, kalau mau kita cari hadisnya ada, ya, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini idza qalal abdu alhamdulillahirabbil alamin, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita penting baca bismillah, mau ngapain aja kita baca bismillah, termasuk mau baca Al-Fatihah baca bismillah. Oke ya? Berarti dimulai dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin, itu memuji semua. Oke, kemudian disunahkan untuk membaca surat. Setelah itu ruku. Rukunya baca apa? Subhana rabbiyal azim. Itu karena apa? Karena dulu ayat yang turun adalah fasabbih bismi rabbikal azim. Maka yang dibaca adalah subhana rabbiyal azimi, masih ditambahi wa bihamdih. Cuma 2 aja. Oke? Subhana rabbiyal azim gitu toh.
Yang baca gitu siapa? Biasanya kalau di Indonesia yang baca begitu adalah orang NU itu. Orang Muhammadiyah baca apa kamu? Baca apa? Kamu baca apa? Lah kok sama aja? Nggak lengkap berarti itu. Jadi kalau kalian baca Subhana Rabbiyal Azim, paham ini? Coba perhatikan ini, jangan sampai salah loh. Kalau salah ini nanti saya ikut dosa ini, saya sudah menyampaikan ini. Jangan sampai salah ini. Sudah terbukti tadi banyak yang salah ya kan? Nah dulu itu ayatnya fasabbih bismi rabbikal azim sudah turun lebih dulu. Kemudian sabbihisma rabbikal a'la. Maka ketika tadi itu ruku bacanya subhana rabbiyal azim. Kemudian bangun. Bangunnya gimana? Sami Allahu liman hamidah. Loh, hamidah lagi. Hamidah apa artinya tadi? Memuji. Oh gitu. Pertanyaan saya, ini lagi nih. Ini fikihnya diajari dengan benar apa enggak? Secara historis apa enggak? Yang lain kan Allahu Akbar. Allahu Akbar pertama kali kan. Kemudian ruku Allahu Akbar. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Kemudian turun lagi Allahu Akbar. Bangun sujud Allahu Akbar. Turun lagi Allahu Akbar. Bangun lagi Allahu Akbar. Kemudian ya berdiri lagi itu Allahu Akbar, ya kan? Pertanyaan saya, kenapa yang bangun ruku satu itu kok sami Allahu liman hamidah? Ayo, siapa yang tahu? Tak kasih hadiah 100.000. Pertanyaan saya, kalian pernah nanya nggak pada orang tua kalian? Enggak. Kalian pernah nanya nggak pada guru kalian? Itu berarti santri tidak kritis. Berarti santri krisis. Ya. Pokoknya setelah ini semua yang penting untuk ditanyakan atau semua yang merasa janggal kalian harus tanyakan. Itu biar gurunya nggak tenang-tenang aja. Gurunya agar pinter. Kenapa? Dia akan nyari. Nyari di mana? Google. Google ketemu salah lagi ya kan? Nah, kemudian nggak logik tadi itu. Kemudian kalian berdebat, jadi pinter gitu. Ya, paham? Nah, ini saya punya pengalaman nih. Saya waktu itu kaget karena ditanya oleh anak saya. Anak saya baru kelas 1 SD. Dia sering ikut saya sholat. Dia nanya, "Abah, itu kenapa kalau bangun dari ruku kok nggak Allahu Akbar? Padahal yang lain kan Allahu Akbar. Kok ini sami Allahu liman hamidah?" Oh, kaget saya. Ternyata kalian nggak pernah nanya juga, ya toh? Berarti anak saya kritis. Berarti saya dulu juga nggak pernah nanya. Itu berarti saya kurang kritis. Berarti memang kalau urusan-urusan agama ini banyak penyampaian yang keliru sehingga kemudian menyebabkan orang nggak kritis. Kalau orang nggak kritis, nanti pada saatnya dia ditanya orang dia nggak bisa jawab. Orang yang tadinya tertarik pada Islam kemudian jadi ternyata jawabannya nggak mutu, gitu. Tapi kalau kalian jawab dengan bagus, menarik nggak jadinya sholat itu? Menarik. Kenapa tadi itu? Kalau ruku, ya dengan Al-Quran loh perspektifnya ini. Bangun, kemudian sami Allahu liman hamidah. Ini ada hadisnya. Dulu pada saat itu, ya Abu Bakar, ini sahabat Rasul yang paling dekat. Itu bisnismen, orang kaya ini, ngurusi bisnisnya. Kemudian sore-sore, waktu asar, dia ngurusi bisnis nih. Berarti pada saat asar sudah ngurusi bisnis, sudah selesai itu. Bahkan telat ya. Kemudian dia lari ke masjid. Pada saat lari ke masjid, Rasulullah sedang ruku. Dia bilang apa? Dia bilang, "Alhamdulillah, saya belum ketinggalan." Nah, pada saat ini, ruku ini, Rasulullah dikasih tahu sama malaikat Jibril. Itu Mas Muhammad, itu ada temanmu datang. Dia datang mengatakan Alhamdulillah. Maka kamu bilang ya, ketika bangun dari ruku bilang sami Allahu liman hamidahu. Sami'a mendengar, Allahu Allah liman kepada orang yang hamidahu memujinya. Yang memuji Allah siapa? Abu Bakar. Allah mendengar pada orang yang memujinya. Loh gitu. Nah setelah itu nggak Allahu Akbar lagi. Dulunya Allahu Akbar semua. Gara-gara Abu Bakar
Kemudian yang tadinya Allahu Akbar jadi Sami Allahu liman hamidahu. Jadi kalian mempelajari sholat ini harus ngerti Al-Quran, harus ngerti hadis, ya kan? Kemudian turun dari Sami Allahu liman hamidah. Oh, bacaan dulu, bacanya apa? Robbana lakal hamdu. Loh, hamdu lagi. Ya kan? Berarti sesuai dengan ini. Tadi apa nah? Fasabbih bihamdi rabbika. Oh gitu. Kemudian turun sujud. Sujud bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la. Nah, yang lengkap seperti di surat An-Nasr, ya, fasabbih berarti bacaannya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Surat An-Nasr itu adalah ayat tentang Fathu Makkah. Fathu Makkah itu berarti Nabi Muhammad sudah mau meninggal. Jadi di ujung berarti sudah ada apa? Sudah ada penyempurnaan. Maka bagus mana? Baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi dengan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Bagus yang mana? Ya bagus yang subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli gitu, sesuai dengan ayat itu. Nah, kalau kalian ngerti Al-Qur'an, berarti dari kasus yang sholat tadi ini, kalau kalian ngerti Al-Qur'an, kalian jadi bisa mengoreksi apa tadi? Definisi takbiratul ihram yang selama ini definisinya ternyata ya salah kalau ini, ya kan? Karena tadi itu sholat itu adalah ritual untuk memuji menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Loh, ternyata ada banyak. Jadi kalau kita kaji ini, ya itu tadi saya pilih sebagai tema-tema yang kalian sudah sangat akrab, ternyata salah. Saya coba satu aja. Nih, kalau kalian mau memahami, ini juz 1 sudah hafal semua kan? Udah kan? Coba bacain halaman kedua surat Al-Baqarah paling atas. Ya, kamu. Siapa namamu? Nabila. Nabila baca. Ya, artinya apa? Pojok lagi. Innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru artinya apa? Sesungguhnya orang-orang kafir. Sawaun 'alaihim, sama saja atas mereka. A anzartahum, apakah kamu memberikan peringatan kepada mereka? Amlam tungdirhum, atau kamu tidak memberikan peringatan pada mereka? La yu'minun, mereka tidak beriman. Berarti orang kafir itu perlu dikasih peringatan apa enggak? Enggak usah. Berarti kalian perlu berdakwah atau enggak? Kalian perlu berdakwah apa enggak? Enggak. Lah itu gimana? Padahal kalian disuruh berdakwah apa enggak oleh Al-Qur'an? Lah kok bilang begitu Al-Qur'annya? Innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kesimpulannya kalian salah ternyata jadinya kalau pakai ayat itu tok. Tetapi kalau menghubungkannya dengan ayat yang lain, maka kalian akan jadi tahu. Tapi ini kayaknya belum bisa ini ya. Tapi kita coba ya, Pak Holil. Ya. Juz 2, buka halaman ketiga dan kelima. Innal ladzina, juz 2, buka halaman ketiga. Bentar, saya tanya dulu. Kalian tadi paham yang saya sampaikan? Paham? Saya tanya sekarang, rasanya gimana? Rasanya gimana? Tahu, ternyata salah ya gitu. Ternyata yang tadi salah. Ternyata salah. Ternyata yang benar ini ternyata. Rasanya gimana? Senang, sedih atau gimana? Stres. Dan ternyata tadi itu mengoreksinya harus pakai apa? Al-Qur'an. Kalau kita mengoreksinya pakai Al-Qur'an, maka kita jadi yakin bahwa yang kita lakukan itu adalah benar.
Begitu. Ya. Oh, ternyata ada haram di dalam Al-Qur'an, ada Masjidil Haram. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal Masjidil Haram. Coba bayangkan kalau haram tadi itu diartikan dengan sesuatu yang tidak boleh dimakan atau diminum. Lah memangnya Masjidil Haram itu makanan yang harus dimakan dan diminum? Kan enggak kan? Loh gitu enggak ada hubungannya. Masjidil Haram di situ adalah masjid yang suci, masjid yang mulia. Oke, udah ketemu? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal kitabi wa yashtaruna bi ayatillahi samanan qalilan. Kemudian halaman 5 sekarang. Silakan buka, Pak. Nah, ini sudah. Ada dua ini. Ini yang kedua ini. Yang halaman ketiga. Yang halaman ketiga innal ladzina yaktumuna ma anzalna. Yang ini halaman kelima. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Yang innal ladzina yaktumuna ma anzalna ayat berapa? 59. Mana 159? Innalladzina yaktumuna ma anzalna. Kemudian yang tadi yang halaman 5 ayat berapa? 174. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi. Nanti kalau kalian menghafalkan ini akan bulat, ya kan? Sering salah di sini? Maka pahami dengan baik. Kalau kalian nggak ngerti artinya, makin sulit. Tapi kalau ngerti artinya, ya jadi agak mudah. Oke, sekarang kalau kalian mau tahu ayat tadi itu, ya Al-Baqarah ayat berapa tadi? Innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Al-Baqarah ayat 6. Kalau kalian mau tahu maksud Al-Baqarah ayat 6, kalian mesti paham ayat ini. Jadi kalau orang yang cuma hafal 2 halaman, dia akan salah persepsi seperti kalian. Loh ayatnya innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Berarti enggak usah dikasih peringatan. Paham? Nah, ini apa ini? Innalladzina yaktumuna. Yaktumuna berasal dari kata apa? Katama. Katama artinya apa? Menyembunyikan. Maka ada satu sifat mustahil Rasul. Namanya apa? Kitman. Ini berasal dari kata katama yaktumu kitman. Maka nggak mungkin kalau kalian nggak bisa bahasa Arab. Karena kitman itu berasal dari kata ini. Innalladzina yaktumuna. Yaktumuna itu artinya apa? Menyembunyikan.